Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi mendengarkan Mas Setio menyampaikan luar biasa. Memang kami itu di kesehatan betul-betul banyak didukung oleh Kominfo, all out pokoknya. Kominfo itu mendukung Dinas Kesehatan khususnya, artinya di bidang kesehatan ya. Jadi ini kami juga berharap seterusnya juga nanti seperti itu. Nah, seperti kita ketahui dari Kementerian Kesehatan itu setelah COVID berlalu, eh, pemerintah mencanangkan transformasi kesehatan. Ada 6 ya, ada layanan primer, rujukan. Nah, salah satunya adalah digital atau IT. Itu juga harus ditransformasi. Tentu ini kita belajar dari kejadian COVID kemarin. Bagaimana kita mungkin juga dirasakan oleh semua kalangan ya. Ketika itu kita data antara pusat, provinsi, daerah, kabupaten, sampai ke kelurahan itu tiap harinya meskipun dikatakan real time itu tidak pernah sama. Ini pengalaman kita yang padahal saat itu COVID menjadi perhatian betul ya. Jadi itu pengalaman kita yang menjadikan kita belajar bahwa nah, kalau kita data itu tidak bisa sinkron dari atas sampai bawah, tentu nanti kebijakannya tidak bisa satu gitu ya, tidak bisa sama. Nah, oleh karena itu, makanya kita juga mendengar bahwa Kementerian Kesehatan akhirnya menyiapkan ya, walaupun sekarang tentu sedang berjalan, berproses aplikasi yang disebut Satu Sehat. Tentu ini bertahap karena banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ya ini lanjut. Nah, kita lihat ini tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mas Setio juga bahwa luas wilayah kita ini hampir separuhnya DIY. Jadi sedangkan topografinya itu juga sedikit lebih berat dibanding kabupaten kota lainnya. Jadi memang ada energi yang lebih besar gitu yang harus disiapkan untuk bagaimana digital kesehatan ini akan ke depan akan bisa lebih baik. Kemudian kami juga perlu menyampaikan kultur daripada masyarakat kami saat ini ya. Jadi masyarakat Gunung Kidul saat ini memang terhadap IT itu masih dikatakan rendah. Jadi ini kami bisa melihat ya, rumah sakit, kemudian puskesmas, ketika untuk antrian menyiapkan antrian online itu jarang dipakai oleh masyarakat. Kemudian diturunkan lagi pakai WA gitu ya, walaupun WA itu juga sudah familiar di masyarakat, tapi tetap masih kurang. Masih banyak yang senang antri. Nah, ini apakah ini kultur kalau antri itu bisa ketemu dengan tetangga atau ketemu dengan teman yang lain atau masyarakat yang lain sembari antri di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, ini yang kami rasakan saat ini. Kemudian kita ada tadi sudah disampaikan ya ada 18 kecamatan, kemudian 144 desa. Kita untuk rumah sakit pemerintah kita baru ada 2 rumah sakit, kemudian 7 rumah sakit swasta. Jadi masih banyak terbuka lebar ini untuk berinvestasi vaskes ya. Kemudian puskesmas ada 30, 14 rawat inap, 16 rawat jalan, dan ada berapa ribu posyandu ya, banyak sekali. Ya lanjut. Nah ini kondisi kami ini sekitar di tahun 2007 ya. Kami di tahun 2007 itu sudah memulai adanya Simpus. Jadi banyak sekali ada jutaan data yang saat itu memang sudah diinput. Tetapi prinsipnya masih sangat lokal. Jadi setiap puskesmas
itu memiliki Simpus dengan apa ya, provider atau apa namanya, vendor atau apa yang sendiri-sendiri modelnya. Jadi waktu itu ada Jojo, ada IHIS, ada Simpomas. Nah, dan itu hanya lokal di masing-masing puskesmas, sehingga pemanfaatan datanya masih belum sama sekali, belum begitu dimanfaatkan oleh teman-teman. Jadi servernya pun itu masih di puskesmas masing-masing. Nah, ini kondisi saat itu di tahun 2007. Kemudian eh, data itu pun terfragmentasi. Jadi data-data itu eh, tidak dapat kita analisis. Jadi kalau kami melihat teman-teman tuh hanya menginput sudah begitu. Menginput selesai gitu. Kemudian pada saat itu juga regulasi masih sangat minim. Jadi bagaimana data itu. Nah, tapi karena masih lokal ya mungkin belum terlalu bermasalah ya. Jadi misalnya standarisasi data itu seperti apa. Nah, kita kan waktu itu belum punya. Jadi masing-masing puskesmas ya bikin sesuai keyakinannya masing-masing begitu, bekerja sama dengan vendor yang membantu mereka. Kemudian waktu itu juga kita bagaimana privasi pasien, karena itu juga apa namanya, tidak pernah dianalisis secara dalam. Jadi tidak masalah, hanya sudah tersimpan gitu di servernya puskesmas. Kemudian pengalaman di 2017 itu menjadikan kami juga apa namanya, tergerak untuk ini nggak bisa seperti ini. Waktu 2017 itu kami diminta oleh pusat mengisi PISPK. Jadi program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Jadi di puskesmas semua harus mendatangi setiap keluarga ke rumahnya masing-masing, mencatat ada banyak item yang mana dari setiap item itu diinput ke aplikasinya PISPK-nya Kementerian Kesehatan. Nah, saat itu kami di 2017 itu ya sudah ikut nginput, datang ke satu keluarga, kita catat secara manual, kemudian diinput. Kemudian dalam setahun ternyata data yang masuk ke sana itu tidak dapat kami akses. Jadi kita sudah mencari data, kita input, dan kita tidak mendapatkan akses. Jadi kita tidak tahu nih kondisi, apalagi dianalisis, menginput akses aja tidak bisa. Nah, ini pengalaman ini membuat teman-teman di Dinas Kesehatan, wah ini nggak bisa nih seperti ini. Waktu itu kami akhirnya, karena dari Kominfo di setiap desa sudah ada sistem informasi desa, kami dompleng di SID. Nah, kemudian dompleng di SID, jadi data PISPK kami masukkan ke SID. Jadi SID-nya desa. Jadi kami semua bisa, artinya dari Dinkes itu bisa mengakses data tersebut. Kemudian data itu baru kami kirim ke pusat. Waktu itu kita minta bridging dengan Kemenkes, tetapi kelihatannya masih sulit juga. Sampai sekarang pun kami minta untuk bridging, sudah pernah kita berkomunikasi di Jakarta, sudah beberapa kali, belum sukses begitu. Nah, ini yang membuat akhirnya galau. Lalu di sini juga bahwa data-data kesehatan itu, seperti saya sampaikan, sulit diakses oleh kita ya. Kemudian tidak real time, apalagi di Gunung Kidul yang apa namanya, topografinya seperti itu. Kadang-kadang ketika di luar melakukan pelayanan tidak ada sinyal dan sebagainya, dibawa pulang baru mau diinput. Itu saja kalau saat itu bisa terinput. Kalau ketumpuk lagi besoknya, nah itu juga salah satu kesulitan kita. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga berbagai macam tadi bentuk aplikasi, ini juga masing-masing kodifikasinya juga berbeda-beda.
Belum lagi kami berpikir akurat atau tidak yang dimasukkan ya. Karena belajar dari PSPK itu ternyata ketelitian teman-teman untuk menginput itu juga masih kami pertanyakan ketika melihat itu. Kemudian masih juga dia saat itu belum komprehensif. Jadi kadang menginput pendaftaran saja, sementara hasil pemeriksaan tidak diinput. Nah, itu juga situasi pada saat itu. Kemudian kita belum bisa bridging dengan yang lain ya. Kita itu banyak sekali aplikasi dari pusat. Setiap program itu memakai aplikasi. Misalnya HIV/AIDS pakai SIHA, TB pakai SITB, kemudian yang provinsi imunisasi ada Simundu, EPPGBM untuk melihat stunting dan lain-lain. Belum lagi yang BPJS ada PICARE dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak sekali ini yang kita belum ada standarisasinya gimana ya supaya sekali input bisa kena semuanya. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh sampai waktu COVID itu aja satu orang uh, yang apa pasien atau vaksinasi terutama itu harus 3 kali input karena kepentingannya berbeda-beda ke KPCPEN 1 ke Simundu Provinsi 1, kita sendiri Sikda 1 sampai sebegitunya saat itu. Kemudian kita juga saat itu baru mencatat yang ada di dalam gedung. Jadi pasien yang ada datang ke puskesmas. Sementara ketika screening di lapangan, ada posyandu, ada pusling, itu belum bisa kita masukkan. Ya, lanjut. Lanjut. Ini dari situ, maka kita pun melihat ini banyak nih sebenarnya tantangan ya, yang apa namanya, yang kita hadapi ini. Jadi yang pertama misalnya sistem informasi data dalam mendukung surveillance atau deteksi belum terintegrasi. Ya, misalnya pada vaksinasi COVID pada waktu itu, misalnya ketika ada yang data misalnya katakan vaksinasi di kelurahan ini 70%. Lalu yang 30% yang belum itu siapa? Nah, kita belum bisa mendapatkan by name. Nah, itu di situasi pada saat itu. Kemudian kemampuan deteksi dini, respon kegawat daruratan itu belum responsif. Ya, ini jelas karena data-data yang masuk itu belum real time, jadi responnya lambat. Sebagai contoh, sampai saat ini pun kami misalnya ada kasus demam berdarah gitu ya. Kasus demam berdarah, kita itu kan harus ada diagnosa dari rumah sakit, memakai KDRS namanya. Jadi apa namanya laporan dari rumah sakit. Nah, ketika kami tidak dapat itu, kami itu tidak tahu padahal DBD itu kurang dari 24 jam harus respon untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, kemudian langsung ke lapangan. Nah, ini kan responnya menjadi lambat. Nah, ini kita belum bisa sampai ke situ. Kemudian apalagi kolaborasi data Pasyankes ya dengan jejaring kesehatan yang ada di swasta misalnya. Sekarang yang kita catat tuh masih banyak di pemerintahan. Bagaimana dengan yang di swasta? Bagaimana kita target bisa tercapai? Penemuan TB misalnya, yang dicatat cuma yang di pemerintah. Penemuan TB di luar belum tercatat. Nah, ini juga regulasinya kita di daerah juga belum ada yang memaksa mereka untuk melaporkan misalnya seperti itu. Ini situasinya begitu. Kemudian sumber edukasi kesehatan yang terpercaya belum banyak diakses. Nah, ini juga kenapa sih kalau kita lihat bahwa website katakanlah website Kemenkes atau kita di daerah website Dinkes kok pembacanya pengaksesnya kok cuma sedikit ya. Nah, ini kan menjadi pertanyaan ada apa ini yang kurang dari kita. Nah, ini perlu jadi kita juga untuk bahkan yang di perlu belajar ya apa lewat TikTok, apa lewat Instagram ya seperti itu. Nah, yang punya pemerintah tuh kok kurang diminati ya kita lihat ya. Lanjut.
Ya, ini Waktu 5 menit lagi, Bu, ya. oh ya, ini strategi yang mungkin bisa kita nanti upayakan ya. Yang pertama adalah dulu di awal satu data kesehatan, adanya satu data kesehatan di level kabupaten ya. Kemudian eh, tentu ini disesuaikan dengan kebutuhan data yang dengan kita. Misalnya kalau kita ingin mengetahui misalnya, oh berapa pasien dengan diagnosa hipertensi esensial atau I10 ya, itu di bulan Oktober 2023. Maka kita mestinya bisa dapat. Tetapi untuk saat ini kami baru bisa keluar by name-nya. Jadi analisis itunya belum bisa kami dapatkan. Kemudian migrasi data yang lama kita pindahkan. Ini sudah kita proses. Kemudian pembangunan analisa data kesehatan. Selanjutnya kita akan mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi seperti saya sampaikan tadi. Nanti mestinya yang dari non pemerintah harus ikut berada di dalamnya. Kemudian ini juga kita harapkan nanti bisa dimanfaatkan secara optimal oleh programmer walaupun sekarang belum 100% ya. Kemudian pengembangan pemanfaatan secara kolaborasi. Jadi nanti orang luar pemerintah pun mestinya harus bisa memanfaatkan ini belum maksimal ya. Kemudian regulasi yang paling penting karena ini termasuk keamanan data kita, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian optimalisasi modul-modul kesehatan ya. Ini misalnya sekarang kita sedang mengembangkan telemedicine. Nah itu bagaimana nanti bisa modul-modul itu dibuat sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut. Ini mungkin yang gambar saja, lanjut ya ini contohnya ini poli-poli yang ada, ini implementasi yang sekarang ada, jadi di Simpus teman-teman sekarang sudah servernya ada di Kominfo, ini juga sudah sangat membantu kami. Terima kasih nih kepada Kominfo. Jadi nanti masyarakat mestinya bisa mengakses, kalau masyarakat menginginkan misalnya di wilayah saya nih 10 besar penyakit apa ya, penyakit tertinggi apa ya, mestinya itu bisa diakses melalui nanti portal di situ. Lanjut. Ya, ini juga untuk integrasinya tentu banyak yang terlibat. Di sini ada Dukcapil, kemudian Binfar untuk farmasi ya, ada logistik, ada BPJS dengan mobile JKN, kemudian Satu Sehatnya Kemenkes, dan juga yang ada di kita, di Puskesmas dan stakeholder. Ya, coba lanjut lagi, ini karena yang terakhir yang lanjut. Ya, ini pernah dievaluasi kita di 2021, record rata-rata per bulan itu 27.000. Tapi untuk yang sekarang ternyata ada peningkatan. 2 kali lipat hampir ya, ada 58.000, lebih dari 2 kali lipat. Jadi ternyata betul-betul dibutuhkan oleh kita. Lanjut. Ya, ini pemanfaatan data kesehatan yang saat ini kita gunakan adalah pertama, percepatan pencapaian sasaran vaksinasi COVID. Jadi sekarang sistem yang ada pada kita, waktu itu kita sudah punya data by name, by address yang belum divaksin, itu sudah ada. Kemudian mendukung pendataan dan mencapai SPM. Nah, SPM ini sedang kami mulai, dari mulai ini PTM untuk hipertensi dan DM-nya. Tapi tentu ini masih merangkak kalau saya bilang masih awal. Kemudian implementasi rekam medis elektronik ini kan kewajiban mulai tahun depan diharapkan semua. Nah, maka ini kita perlu perlu meningkatkan lagi karena teman-teman masih double ini. Walaupun sudah memasukkan di Simpus tapi masih punya manual. Rekam medis manual, jadi masih mencari ada bukunya gitu ya ini. Kemudian interoperability BPJS, kemudian mobile JKN, Satu Sehat, Sisrute dan banyak sekali yang lain. Ini tentu kita harapkan dengan server dari Kominfo ini bisa kita satukan dan terstandarisasi tentunya di tingkat Pemda. Kemudian yang terakhir, dashboard eksekutif ini untuk pengambilan keputusan di bidang kesehatan tentu
perlu perencanaan, pendanaan, dan pengambilan keputusan. Jadi misalnya kalau kita bisa punya data melihat, oh hipertensinya ini sekarang tinggi, nah, apakah nanti obatnya siap apa enggak, untuk alat diagnostiknya siap apa enggak. Jadi kita untuk mengambil keputusan tuh sangat bisa sangat cepat gitu responsifnya. Lanjut terakhir ini yang sustainable. Nah, ini yang paling penting, apapun yang sudah dibuat, maka sustainable itu harus dijaga. Jadi, apa yang dibutuhkan supaya ini betul-betul bisa berjalan adalah kuantitas dan kualitas data. Seperti tadi saya sampaikan, apakah sudah diinput 100%? Apakah teman-teman puskesmas sudah menginput 100%? Kami belum mengevaluasi untuk saat ini. Jadi kami pada saat ini sedang, ayo ini dipakai gitu. Kemudian apakah valid yang sudah dimasukkan? Nah ini juga perlu, ini ke depan kami akan melakukan evaluasi. Kemudian dukungan sumber daya, nah ini tadi dari pemerintah daerah tentu kita sangat membutuhkan ya. Kemudian perlu ada help desk ya kalau ada pertanyaan baik dari petugas ataupun masyarakat mungkin sekalipun ini harus ada help desk-nya yang bisa membantu kita. Kemudian kolaborasi pemerintah dengan swasta itu pasti harus ya. Ini nanti kita kembangkan dengan vaskes-vaskes swasta ini. Kemudian regulasi ini yang sangat penting sekali. Jadi kita tidak ada lagi rasa abu-abu begini. Contoh ketika dari pihak misalnya TNI Polri, saya mau bantu stunting, saya minta data gitu ya, atau nah, kalau itu kan mintanya by name. Nah ini sebenarnya boleh apa tidak? Padahal mereka mau bantu. Nah regulasi seperti ini di kabupaten mestinya harus ada, termasuk rekam medis. Seberapa kita boleh mengakses rekam medis? Dinkes boleh nggak sih mengakses simpusnya puskesmas? Nah ini kan juga aturan yang masih kita ragu-ragu. Takutnya dinas mana yang mengakses ada yang protes misalnya perorangan. Kemudian keamanan data. Kemudian juga kita kembangkan untuk di SPM swasta. Dan sekali lagi kami belum mengevaluasi secara lengkap, tapi mudah-mudahan ke depan kami sudah tracknya nanti seperti itu. Dan Kominfo, kami terima kasih sangat mendukung kami. Ke depannya insya Allah kerjasama kami semakin erat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, tidak banyak. Ini hanya pengalaman di lapangan saja. Jadi kita memiliki satu yang namanya Sikda. Jadi simpus teman-teman itu bisa kami tarik di Sikda, di mana di dalamnya ada data-data simpus, ada PIS-PK, ada e-logistik farmasi, dan ada vaksinasi COVID, dan nanti kita tambah terus termasuk DM, isi SPM. Itu mungkin Pak Surahyo, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.